Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sopianti, NPM 1951010224 dari kelas C Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, saya di sini ingin mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Islam di Nusantara pada masa Sunan Gunung Jati. Ini saya akan menyebutkan beberapa hal penting dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini adalah bernama asli Syarif Hidayatullah. Masa kekuasaannya pada tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Wafat pada tanggal 19 September 1569. Tempat wafat itu di Keraton Pakumwati, Kesultanan Cirebon. Pemakamannya itu di Kompleks Makam Gunung Sembung, Gunung Jati, Cirebon. Dan Sunan Gunung Jati ini memiliki istri, yaitu Nyai Ratu Dewi Pakumwati, Nyai Ratu Kawakung Ten, Nyai Badandan, Nyai Ageng Tepasari, Nyai Lara Bagdad, dan Ong Tienyu. Dan memiliki anak Sabakingking, Pasarean, Ratu Ayu, Winanon, Trusmi Bratakelana, Jayalewana. Kemudian Sunan Gunung Jati ini memiliki ibu yang bernama Rara Santang, ayah yaitu Syarif Abdullah Umaduddin, agama Islam Sunni. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang bernama asli adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, khususnya daerah Cirebon. Sunan Gunung Jati juga merupakan putra dari Syarif Abdullah dan Ibu Rara Santang. Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam di Cirebon dilakukan dengan melalui pendekatan politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, dengan beberapa pendekatan tersebut, agama Islam dapat menyebar luas di daerah Nusantara, khususnya daerah Cirebon. Selain menjadi raja, Sunan Gunung Jati juga menjadi dewan dari Wali Songo untuk membantu penyebaran agama Islam. Sehingga dengan demikian ia lebih berkontribusi dalam penyebaran agama Islam melalui pendekatan bidang politik. Oke, dengan menggunakan metode kualitatif historis, di sini saya banyak menemukan teori-teori mengenai sejarah perkembangan Islam pada masa Sunan Gunung Jati. Oleh karena itu, saya sangat tertarik terhadap penyebaran Islam oleh Sunan Gunung Jati. Kenapa? Selain menjabat sebagai anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati juga menjabat sebagai sultan. Sehingga dalam penyebaran Islam di Cirebon itu sangat mudah. Mengapa? Karena wilayah Cirebon itu berada di tangan Sunan Gunung Jati. Oleh karena itu, dalam penyebaran agama Islam dan pengembangannya itu dilakukan dengan mudah. Tidak hanya itu, Sunan Gunung Jati juga melakukan taktik dan strategi tersendiri dalam penyebaran agama Islam, tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan paksaan, namun Sunan Gunung Jati menggunakan pepatah atau peribahasa, sehingga pepatah tersebut bersifat merangkul, mengajak, sehingga masyarakat yang tadinya bercorak Hindu Buddha itu merasa terayomi oleh Sunan Gunung Jati. Oke, di sini saya mengutip ajaran-ajaran Sunan Gunung Jati atau yang mengajarkan pepatah atau peribahasa yang mengandung ajaran hidup, pesan, teguran, nasihat, kritik, dan lain-lain dengan menggunakan bahasa Jawa, yaitu tentang kedisiplinan, yaitu aja nyindra mubarang, pamboraban kang ora patut anulungi, aja ngaji kejayaan kang ala raulah, yang artinya jangan mengingkari janji, yang salah tidak usah ditolong, jangan belajar untuk kepentingan yang tidak benar atau yang disalahgunakan. Jadi jasa dan karya Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Cirebon sangat luar biasa, baik itu di bidang dakwah, pendidikan, bidang politik, bidang ekonomi, bidang arsitektur yang memadupadankan corak Hindu Buddha dengan Islam, seperti pembangunan keraton, jembatan, keratek, pangrawit, masjid, dan lain sebagainya. Sehingga ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati itu membuat masyarakat merasa tentram dan damai. Oleh karena itu, Islamisasi yang dilakukan Sunan Gunung Jati dapat diterima oleh masyarakat dan dapat berkembang dengan pesat, walaupun Sunan Gunung Jati tidak bersifat memaksa, namun menggunakan taktik dan strategi yang baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan Islam pada masa Sunan Gunung Jati. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.